Ya, pelaku industri tekstil dan juga produk tekstil meminta bantuan pemerintah agar bisa bangkit. Selain tekanan dari pandemi, pelaku industri ini juga mengeluhkan banjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Sama seperti berbagai industri lainnya, tekstil juga tertekan pandemi COVID-19 yang semakin memperparah industri yang tahun lalu sempat disinyalir mulai masuk kategori sunset industry seiring semakin menurunnya kinerja. Pada Maret 2020, ketika COVID-19 mulai masuk Indonesia, ekspor industri tekstil dan produk tekstil anjlok 60% dibanding bulan sebelumnya. Sebanyak 2,1 juta tenaga kerja juga dilaporkan terpaksa harus dirumahkan. Di akhir April, pelaku industri menyebut bahwa 80 industri telah menghentikan aktivitasnya sementara waktu dan dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut, sekitar 70% dari jumlah perusahaan TPT akan terpaksa tutup permanen. Ini berarti sekitar 910 dari kurang lebih 1.300 industri tekstil skala menengah besar yang ada di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa di kuartal 2, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh minus 8,72% secara quarter to quarter. Anjlok dibanding kuartal 1 maupun kuartal 2 tahun lalu yang masih positif. Secara year on year, pertumbuhan di kuartal 2 minus 14,23%, terdalam kedua di antara industri pengolahan non-migas setelah industri alat angkutan. Sampai akhir Mei, rata-rata utilisasi industri hanya 20%, meski kemudian mulai meningkat hingga hampir mendekati 50% di Juli. Namun ujian belum berakhir. Serbuan impor tekstil kembali merajalela seiring banyaknya produk impor dari Tiongkok yang dialihkan ke Indonesia akibat pembatalan ekspor ke berbagai negara lain karena pandemi. Ini disinyalir karena proteksi pasar Indonesia yang terhitung longgar akibat tidak adanya regulasi yang melindungi. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekspor tekstil hanya 3%, sedangkan impor tumbuh 10,4%. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, tidak lama setelah COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, pemerintah menggelar konferensi pers bersama untuk stimulus fiskal dan juga non-fiskal menyebutkan bahwa industri tekstil ini adalah salah satu dari 19 sektor penerima insentif pajak. Dan bulan lalu Himbara juga menyebutkan bahwa industri tekstil sebagai salah satu prioritas bagi debitur sasaran kredit bantuan permodalan agar bisa bergerak lagi dan juga pulih dari pandemi. Lalu bagaimana strategi agar industri ini bisa bangkit baik di hulu ataupun hilirnya? Kita akan membahasnya pada hari ini bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Industri Tekstil, Kulit dan juga Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masito, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Rizal T. Rahman, dan juga ekonom serta peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef ada Ahmad Heri Firdaus. Saya sapa dulu seluruh narasumber saya. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Baik, ya, selamat sore. Baik, saya mungkin ke API dulu ya, Pak Rizal dulu. Pak Rizal, PSBB kan sudah transisi, sudah mulai dilonggarkan, lockdown di beberapa negara juga sudah mulai dilonggarkan. Tapi saya ingin tahu kondisi lapangannya seperti apa. Apakah sudah ada sedikit perbaikan dari pelonggaran atas PSBB transisi ini? Iya, terima kasih. Jadi memang sejak PSBB dilonggarkan atau dibuka lagi, dampak pertama adalah dibukanya pusat grosir tekstil di beberapa daerah, terutama misalnya di Jakarta, Tanah Abang, Bandung, dan sekitarnya. Dan tentunya dengan pembukaan itu memicu, men-trigger supply demand yang tadinya stop itu karena PSBB. Sehingga lambat laun kondisi sekarang cenderung lebih baik daripada bulan Mei atau Juni. Pertumbuhannya cukup menggembirakan walaupun masih jauh dari apa yang kita harapkan ideal. Sampai kondisi bulan ini sudah bergerak, utilisasi sudah bergerak di rata-rata di 50% untuk industri tekstil. Oke, sudah bergerak 50% begitu dengan adanya pelonggaran dari PSBB transisi ini. Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa bahwa industri tekstil dan juga produk tekstil TPT ini berdampak kepada para pelaku usaha dan juga bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Ibu Elis? Ya,
Terima kasih. Begini ya Mbak, memang pandemi ini kan tidak bisa dihindari ya di seluruh dunia. Industri TPT memang menjadi sektor yang terdampak cukup besar. Kalau Kementerian Perindustrian melakukan pemetaan terhadap berbagai jenis industri, dan industri TPT merupakan industri yang kami kategorikan sebagai yang mengalami suffer, gitu seperti itu. Jadi pengelompokannya ada yang suffer, kemudian ada yang hard hit, kemudian ada suffer atau hard hit, kemudian ada yang moderat, dan ada yang dengan demand tinggi. Oke. Nah, TPT Bu Elis, salah satu yang Bu Elis, maaf saya potong sedikit Bu Elis. Tadi kan ada pengotakan. Kalau dilihat dari trennya sendiri ada yang suffer, ada yang moderat. Industri yang mana saja itu Bu Elis? Mungkin boleh di breakdown satu-satu. Iya. Kalau yang saya salah satu contohnya saja ya, industri yang suffer itu adalah industri tekstil sendiri ya. Kemudian ada industri yang moderat, itu adalah industri petrokimia. Kemudian ada industri yang dengan demand tinggi adalah industri farmasi, kemudian industri APD dan masker. Itu salah satu contoh dari beberapa sektor industri. Nah, industri TPT sendiri tadi memang mengalami pertumbuhan pada saat pandemi ini. Untuk di triwulan kedua 2020 saja mengalami negatif, dan memang utilitasnya juga turun, tetapi berbagai sektor dari industri TPT mulai dari hulu, yaitu mulai dari fiber, kemudian benang dan kain, kemudian industri pakaian jadi, dan industri tekstil lainnya itu berbagai macam, mulai dari 30%, ada yang 50% utilitasnya, ada yang 40%. Jadi tidak bisa semua industri dikategorikannya sama untuk industri TPT karena memang mempunyai karakteristik tersendiri. Namun demikian kalau kita lihat share PDB untuk industri TPT ini turunnya mengalami sedikit dari 1,26 pada triwulan kedua itu menjadi pada tahun 2019 menjadi 1,24 sampai dengan triwulan kedua 2020. Dan memang ekspornya juga walaupun turun tetapi tetap menunjukkan nilai ekspor yang cukup besar dibandingkan sektor yang lainnya. Industri satu catatan pada saat pandemi ini, industri TPT adalah industri yang paling responsif dan reaktif terhadap kondisi pandemi. Apa itu reaktif dan produk yaitu bagaimana ketika kelangkaan APD ini menjadi salah satu isu utama pada saat pandemi ini. Industri TPT langsung reaktif, langsung responsif untuk memproduksi APD ataupun memproduksi surgical mask yang pada saat itu sangat minim, juga masker kain yang menjadikan salah satu alternatif pada saat ini adalah selain surgical mask. Dan satu catatannya bahwa saat ini semuanya kita bisa ekspor. Seperti itu. Oke, optimismenya sudah dibangun sepertinya kalau dari Kemenperin sendiri, tapi kalau dari kacamata ekonom Pak Ahmad Heri Firdaus, Anda melihatnya seperti apa kinerja industri tekstil saat pandemi ini melanda? Mungkin bisa di breakdown dari mungkin awal bulan Maret ya, yang mulai sangat terasa sekali di Indonesia. Ya, jadi gejala penurunan ini kan sudah terasa di triwulan pertama ya, sudah mulai negatif, kemudian di triwulan kedua pertumbuhannya juga semakin negatif ya. Jadi nomor 2 paling parah setelah industri alat angkutan, jadi sekitar turunnya itu sekitar 14,23%. Kemudian juga ekspor sepanjang Januari Juni itu juga turun 14,7%. Artinya memang di sini ada masalah gitu ya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan utilisasi kemudian produksi. Nah, tentu hal ini kan tadi disebutkan juga bahwa ini merupakan dampak pandemi yang tidak bisa dihindari. Ya, jadi dengan adanya kegiatan pembatasan ini akan mempengaruhi supply dan demand, sehingga penurunan demand juga tentu akan berpengaruh terhadap penurunan supply. Cuma di sini kan industri tekstil dalam hal perdagangan internasional ini kan belum ada aturan yang memang bisa dikatakan merestriksi gitu ya, atau melindungi secara tidak langsung ya hasil dari industri tekstil di dalam negeri. Nah, sebagai contoh saja, dengan mudahnya produk-produk impor tekstil pakaian jadi itu masuk ke Indonesia. Dengan apalagi sekarang dengan banyaknya digital platform ya, dengan transaksi e-commerce. Nah, ini juga diduga akan meningkatkan impor tekstil dan produk tekstil secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat, inilah yang mesti diatur oleh pemerintah ya, memang bagaimana caranya supaya ke depan mungkin ada semacam smart NTM ya yang perlu diterapkan oleh mungkin perdagangan dalam hal ini
kalau kita berbicara impor, laju impor yang cukup tinggi, bagaimana supaya mulai ada aturan-aturan yang dikenakan gitu ya untuk impor. Maksudnya bukan untuk kita menutup diri, tapi bagaimana supaya produk-produk yang masuk itu memang produk-produk yang kita butuhkan. Kalau memang produknya bisa kita produksi sendiri, ya untuk apa kita impor gitu ya. Apalagi kan tidak semua produk yang masuk itu terjamin standar nasional Indonesianya gitu kan. Nah, inilah yang mesti dikedepankan untuk bagaimana pemerintah membuat semacam smart NTM atau non tarif measure ke depan, supaya juga produsen tekstil dalam negeri ya merasa ada kepastian dalam hal bagaimana menjawab permintaan demand yang nantinya mungkin akan semakin tinggi ke depan ya pasca pandemi. Nah, kemudian yang kedua adalah catatan mengenai peluang-peluang yang bisa diambil oleh industri tekstil dan produk tekstil khususnya di era pandemi terkait dengan peluang-peluang yang tadi dikatakan Ibu dari Kemenperin, bahwa ada beberapa produk ya atau turunan dari tekstil yang bisa dikembangkan di saat pandemi seperti masker, kain, kemudian juga APD. Ini kan merupakan produk turunan dari industri tekstil dan produk tekstil. Nah, inilah yang selain kita pertahankan ya untuk pasar domestik, juga ada peluang-peluang untuk ekspor seperti itu. Oke. Baik, saya ke Pak Rizal menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Heri. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang ada kendala, misalnya perlukah dilakukan smart MTM tadi, atau misalnya peluang yang bisa diambil saat pandemi, apakah ini sudah bisa di-grab dan juga sudah bisa dibaca oleh pelaku usaha saat pandemi ini? Iya, saya berkali-kali menyampaikan bahwa ekosistem industri tekstil nasional itu harus dijaga, harus diatur, harus dipertahankan sebaik mungkin oleh semua sektor, pemerintah, swasta maupun membangun ekosistem industri tekstil nasional itu salah satunya adalah dengan melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor. Kalau tidak, maka potensi pangsa pasar dalam negeri yang seharusnya bisa diisi oleh produk dalam negeri, artinya itu hasil produksi dari industri nasional, itu akan kalah ketika produk impor begitu masif masuk ke pasar kita. Kita punya 270 lebih, itu artinya potensi pasar yang besar. Kemudian memang diakui untuk impor, aturan impor untuk pakaian jadi kita masih belum punya aturan yang keras begitu, karena masih belum ada kuota, kemudian belum ada safeguard. Sedangkan pasar nasional khususnya pakaian jadi, sektor hilir, juga kain dan benang sebenarnya memerlukan proteksi agar sekali lagi industri nasional itu bisa mengisi ceruk pasar dalam negeri yang kita punya yang makanya kami kemarin juga sudah mengajukan safeguard untuk kain dan benang dalam rangka proteksi itu. Bukan, sekali lagi betul kata Mas Heri, kita bukan anti impor. Kita impor apa yang tidak bisa kita produksi di dalam negeri. Mudahnya begitu. Karena kalau tidak begitu industri kita tidak tumbuh. Tidak terpicu, tidak tertrigger untuk menghasilkan produk-produk yang selama ini diisi oleh barang impor. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama seluruh narasumber kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.